Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan perhitungan setelah tadi itu pembebanan dan mencari momennya. Sekarang kita mau mengecek apakah tipe baloknya itu balok T apa balok persegi. Sebenarnya kalau di lapangan kalau sudah feelingnya tinggi sebenarnya bisa diprediksi ini balok T, ini balok prismatik. Oke. Cuma ini untuk step by stepnya harus kita ikuti langkah ini supaya untuk jadi pemula harus paham ini. Ini lebar efektifnya itu selalu mencari 3 macam ini. Nah, di antara 3 macam ini diambilnya yang paling kecil. Kenapa diambil paling kecil? Karena kalau paling kecil saja sudah aman, maka yang paling besar pun tambah aman. Ini yang konsepnya seperti ini. Jadi B itu apakah ya, kalau kita punya feeling langsung tidak apa-apa kalau kita bisa memprediksi, tapi sebaiknya ikuti aja langkah-langkah ini mencari B1, B2 dan B3. Karena B1 ini 1/12 kali L. Nah, L-nya ini berapa? 3 meter. Nah, 3 meter ini dijadikan milimeter menjadi 3000. 1/12 kali 3000 250 milimeter. Kemudian ini 6 kali tinggi plan, kan tinggi plannya itu platnya itu adalah 120 mm. Ini kan sebenarnya 12 cm ini. 12 cm dijadikan milimeter 120, berarti 6 kali 120. Hasilnya 720 mm. Kemudian B3 adalah setengah kali L1. Nah, setengah L1 ini apa? Berarti bisa bentang sebelahnya ini sebelahnya dari B nya ini, sehingga setengah kali 2500 ini menjadi 1250. Nah, di antara nilai 250, 720, 1250 itu paling kecil adalah 250, sehingga asumsi A nya itu misalkan tinggi bloknya itu adalah sama dengan HF, apanya setinggi dari tebal plat, jadi 12 atau 112 cm atau 120 mm. Tinggal kita cek MR1 dan MR2. Nah, ini MR1 nya 0,8 kali 0,8 FG aksen kali B kali, nah ini kali A nya. Jadi rumusnya itu sama dengan 0,8 kali F aksen ini 0,85 F aksen C kali B kali D. Nah, ini D nya karena tinggi bloknya adalah A 120, sehingga hasilnya adalah ini. Ternyata dihitung itu ini lebih besar dari MU nya. Nah, ketika lebih besar dari MU nya, maka balok itu termasuk balok persegi atau balok T tapi persegi. Kemudian dicek ke MR2 nya 0,85 kali 0,85 kali FG aksen kali B kali D. Nah, ini B kali D, sehingga hasilnya ini B nya yang awal itu B nya kan 150 ini, hingga hasilnya juga lebih besar, sehingga bisa dipastikan balok ini dengan dua kali dikontrol ini menjadi balok persegi ini, artinya balok segi 4 ini, bukan balok T. Nah, ini untuk ngecek apakah balok yang kita hitung itu termasuk balok T. Kenapa balok T? Karena kan ada baloknya, ada platnya, jadi satu kesatuan, sehingga kemungkinannya itu menjadi balok T. Tapi setelah dicek dua-duanya ini harus lebih besar, karena lebih besar semua dari MU, maka ini termasuk balok prismatik. Kemudian kita lanjut untuk mengontrol momennya ini, apakah dimensi yang kita pakai itu memenuhi persyaratan atau enggak. Nah, ini kita tinjau dari sisi momennya. Dari sisi momennya berapa? Ini momennya ada 10,71. Nah, karena ini adalah termasuk balok lentur, maka ininya tidak mengalami pembesaran, sehingga tetap nih. Kemudian ini satuannya ini kan kilonewton meter. Kilonewtonnya dijadikan newton, berarti kalikan 10 pangkat 3. Kemudian meternya dijadikan milimeter,
kalikan juga 10 pangkat 3, sehingga kalau dijumlah menjadi 10 pangkat 6. Ini adalah karena satuan muminnya itu adalah kilonewton meter, sehingga kilonewtonnya dijadikan newton kalikan 10 pangkat 3, meter dijadikan milimeter kalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 6. Nah, kemudian ini pi-nya 0,8, ini adalah b-nya, ini d kuadrat ini, sehingga d-nya tadi 250. Ini kan tinggi baloknya adalah 300, kemudian penutup betonnya adalah 50, sehingga dikurangi menjadi 250. Ini b d kuadrat, sehingga hasilnya adalah satuannya adalah MPa. Nah, ini kenapa ini dibuat newton, supaya nanti keluarnya menjadi MPa ini. Kalau posisinya kilonewton meter itu tidak bisa keluarnya MPa ini, karena MPa itu sama dengan newton per cm persegi atau per milimeter persegi. Ini sama dengan MPa. Jadi newton MPa ini sama dengan newton per milimeter persegi. Ini sama dengan MPa. Kemudian kita lanjut untuk ngecek muminnya, apakah dimensi itu dari sisi muminnya oke atau enggak. W-nya sama dengan 0,85 kali 1 dikurangi akar 1 kurangi, nah ini 2,353, ini mutunya berapapun sama semua, ini selalu 2,353. Ini sudah dari penurunan rumus ini. Kemudian dikalikan Rn, Rn-nya ini satuannya MPa. Kemudian ini F aksen C ini juga mutunya juga posisinya dalam MPa, karena Rn-nya MPa, ini MPa, maka saling membagi, sehingga W-nya ini tidak tanpa satuan, karena ini 0,85 tanpa satuan, 1 ini juga ini dibagi ini menjadi tanpa satuan ini, sehingga W-nya tanpa satuan. Kita cek rasio tulangan yang terjadi ini 0,075 W-nya ini kali F aksen C, ini satuannya MPa, per FY juga satuannya MPa, hasilnya adalah 0,0062. Nah, ini lebih besar dari rumin, lebih kecil dari rumak, berarti ini sudah oke, ini sudah bagus, dimensi yang kita pakai sudah bagus. Karena sudah bagus, yaitu lebih besar dari rumin dan lebih kecil dari rumak, maka kita lanjut untuk penulangannya. Nah, AS ini tidak ada aksennya, berarti tulangan tarik ini. Kalau kita tulangan tarik ini berarti dia, kalau dia muminnya positif, berarti dia ada di bawah ini tulangannya, yaitu rho yang terjadi dikali B kali D. Nah, ini hasilnya adalah 233 mm. Kemudian ini AS aksen. Kalau aksen ini berarti dia mengalami tekan, berarti di daerah tulangan tekan. Berarti kalau di lapangan dia ada tulangan untuk atasnya. Ini rho yang terjadi dibagi rho maknya dikalikan dengan atau kalau ini tidak pakai gini juga bisa 0,2 kali luas tulangan tarik, sehingga hasilnya ini. Nah, ini tulangan bawahnya itu yang mengalami tarik itu berdasarkan yang ini 233 ini, sehingga didapatnya kalau dia menggunakan 2 diameter 13 sama dengan 253 mm persegi. Nah, kalau ingin tahu ini berarti 1/4 kali pi, seperempat pi d kuadrat, jadi kan 1/4 kali pi kali 13 pangkat 2. Nah, kalikan 2, sehingga luasnya adalah ini. Berarti kalau luasnya ini, itu kalau untuk 2 batang ini, 2 lonjor ini. Kemudian tulangan ininya 45, tapi di sini karena tulangan atasnya itu minimal harus ada 2. Kemudian ini misalkan dikecilin juga sebenarnya boleh ini, tapi di waktu pelaksananya agak kesulitan ini, karena nanti bisa jadi ketukar nanti sama tukangnya, karena kebetulan tukang untuk Indonesia itu rata-rata pendidikannya kurang, sehingga kita perlu menyeragamkan supaya, karena syaratnya ada minimal 2, walaupun kita hasil hitungannya 45 mili persegi, tetapi karena syaratnya minimal 2 dan
diameter 13 itu disamakan dengan ini supaya memudahkan saja dalam waktu pelaksanaannya, maka tidak masalah ini, sehingga ini aman banget ini ya. Ini hasilnya tulangan atasnya dia akan mengalami tekan, terus ini tulangan tariknya ada di bawah untuk momen lapangan. Kemudian untuk tumpuannya dengan cara yang sama juga, ini momen MU nya adalah 357 kg per meter. Ini satuannya gaya kali jarak, berarti kilogram meter. Kemudian kilogram meter ini dijadikan kilonewton meter, sehingga dibagi 100. Nah, ini bagi 100 berarti 3,57. Karena ini harus mengikuti satuan supaya mudah nantinya. Kemudian D-nya itu tetap, yaitu 250. Kalau saya mengingatkan, hanya H dikurangi penutup beton, hanya 300, penutup betonnya 50, sehingga tinggi efektifnya adalah 250 mm. Kemudian B-nya tetap 150, kemudian Pi-nya itu adalah 0,8, karena ini yang paling dominan adalah akibat momennya, sehingga diambillah Pi-nya 0,8. Kemudian kita masukkan Rn ini. Rumusnya di sini adalah MU dibagi 0,8 dikali B kali D kuadrat. MU nya kita masukkan 3,57 kN meter. Ini 3,57 kN meter. Nah, kilonewton meter ini, kilonewtonnya dijadikan newton. Berarti kalau dijadikan newton dikalikan 10 pangkat 3. Kemudian meternya itu dijadikan milimeter, sehingga dikalikan 10 pangkat 3 juga. Sehingga 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 ini adalah karena satuannya dijadikan newton milimeter. Ini newton milimeter. Karena newton milimeter itu sama dengan nanti keluarnya adalah MPa. Nah, ini rumus dari Rn ini. Nah, ini harus satuannya MPa. Kemudian kita lanjutkan untuk mengontrol momen terhadap tumpuannya ini. Kalau tadi terhadap momen lapangannya, yaitu momen positif, kalau yang momen tumpuannya adalah momen negatif. Nah, kalau dulu kita mengenal ini negatif atau tumpuan, tapi kalau sudah memasuki di beton, kita hanya mengenal bagian mana yang mengalami tarik, bagian mana yang mengalami tekan. Kalau tumpuan ini, yang mengalami tariknya itu adalah serat atas. Kalau tulangan bawahnya adalah yang mengalami tekan. Sehingga di sini adalah kita lanjutkan untuk mengontrol momennya terhadap momen negatif ini di tumpuan. W-nya adalah 0,85 kali 1 dikurangi akar 1 min 2,353. Ini saya ulangi lagi, 2,353 ini posisinya apapun atau soal apapun, ini angkanya tetap. Kemudian dikali Rn, ini satuannya adalah MPa. Ini juga mutu betonnya adalah juga MPa, sehingga di sini MPa dibagi MPa, nanti keluarnya adalah tanpa satuan. Nah, ini W-nya. Nanti kita lanjut pada mencari rasio tulangan untuk mengontrol momen di daerah tumpuan. Nah, ini semua ini satuannya harus diseragamkan supaya nanti hasilnya betul-betul hasil pasti gitu. Jangan sampai ini nanti satuannya agak sulit, sehingga misalnya kilogram atau misalkan ini ton meter, sehingga nanti bisa hasilnya hasilnya tepatnya, sehingga bisa dihitung ya. Jadi kalau tulangan tumpuan itu bagian atasnya tarik, serat bawahnya tekan. Kalau lapangan itu bawahnya yang tarik, atasnya yang tekan, sehingga bisa dihitung dengan baik. Saya kira gini, nanti bisa dilanjut dengan video berikutnya.